Apa jadinya kalau seorang polisi menyamar masuk ke dunia balap liar, tapi malah jatuh cinta pada adrenalin dan persaudaraan di dalamnya? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Manca Dunia. Hari ini kita akan membahas film yang memulai segalanya. Film yang mengubah budaya otomotif dunia dan melahirkan franchise raksasa. Ini adalah alur cerita lengkap film The Fast and the Furious yang dirilis tahun 2001. Siapkan sabuk pengaman kalian karena kita akan ngebut. Let's go! Cerita dibuka dengan aksi gila perampokan truk kargo elektronik oleh 3 mobil Honda Civic hitam yang misterius. Mereka sangat terorganisir, cepat, dan berbahaya. Kita kemudian diperkenalkan dengan Brian O'Connor yang diperankan oleh Paul Walker. Brian terlihat sedang mengetes mobil Mitsubishi Eclipse hijaunya di parkiran stadion. Tapi sebenarnya, Brian adalah polisi LAPD yang sedang menyamar untuk menyelidiki kasus pembajakan truk kemarin malam. Brian mencoba masuk ke lingkaran Dominic Toretto, seorang pembalap jalanan elit dan mantan narapidana yang juga pemilik bengkel dan toko kelontong. Brian sering datang ke toko Dom hanya untuk membeli sandwich tuna demi bisa melihat adik Dom, yaitu Mia Toretto. Malam harinya, Brian nekat ikut balapan liar yang diadakan oleh Dom. Taruhannya lumayan gila, yaitu STNK mobilnya sendiri. Brian yang sebenarnya belum siap menantang Dom dengan Eclipse-nya, memaksakan diri untuk mengikuti balapan demi mendapatkan kepercayaan Dom. Balapan pun dimulai. Singkat cerita, Dom menang telak, namun tiba-tiba polisi datang menggerebek mereka. Semua orang pun langsung tancap gas untuk kabur dari kejaran polisi yang jumlahnya sangat banyak. Sampai Dom pun hampir tertangkap, tapi Brian datang menyelamatkannya. Saat mereka berdua kabur, mereka tidak sengaja masuk ke wilayah geng rivalnya Dom dengan pemimpinnya yaitu Johnny Tran. Mobil Eclipse Brian kemudian diledakkan oleh Johnny Tran. Kemudian, mereka pun berjalan kaki menuju rumah Dom. Sesampainya di rumah Dom, Vince yang melihat Brian datang memberikan sedikit intimidasi. Namun, Mia langsung datang membawa Brian ke sebuah ruangan. Sepulangnya dari rumah Dom, di perjalanan, Brian dicegat oleh sekelompok polisi yang kemudian menangkap dan membawa Brian ke sebuah tempat. Tapi ternyata tempat itu merupakan markas persembunyian rekan-rekan Brian yang merupakan polisi yang sedang menjalankan misi untuk mengusut kasus truk sebelumnya. Adegan pun berpindah ke bengkel Dom. Karena berhutang mobil 10 detik kepada Dom, Brian membawa rongsokan Toyota Supra Mark IV ke bengkel Dom. Mereka mulai membangun mobil itu bersama-sama. Disinilah Brian mulai benar-benar masuk ke dalam keluarga Dom. Dia semakin dekat dengan Mia dan mulai ragu apakah Dom benar-benar pelaku pembajakan truk waktu itu. Brian awalnya mencurigai Johnny Tran. Dia pun menyelinap ke garasi Johnny, namun tertangkap basah oleh Vince dan dibawa ke hadapan Dom, dan di sana Brian pun diinterogasi oleh Dom. Setelah menjelaskan maksudnya, mereka pun sama-sama menyelidiki beberapa mobil milik Johnny. Namun adegan itu harus terhenti karena Johnny Tran yang datang dengan membawa seseorang bernama Ted. Di sana, Johnny yang marah karena mesin mobilnya hilang, lalu menyiksa Ted dengan memasukkan oli ke dalam mulutnya. Adegan berpindah ke Dom yang mengajak Brian melihat mobilnya yang dia bangun dengan ayahnya. Mobil ikoniknya Dom yaitu mobil Dodge Charger RT keluaran tahun 1970. Di sana, Dom menceritakan kenangannya membangun mobil itu bersama ayahnya, yang ternyata ayahnya merupakan seorang pembalap. Namun sayangnya, ayahnya Dom harus tewas karena kecelakaan di sebuah balapan. Suatu pagi, Brian yang memang sudah curiga kepada Johnny mengajak rekan-rekannya untuk menangkap Johnny. Polisi pun melakukan penggerebekan besar-besaran ke rumah Johnny Tran. Tapi ternyata mereka salah.
Tran bersih dari tuduhan pembajakan truk. Atasan Brian marah besar dan memberi ultimatum bahwa Brian harus menemukan bukti dalam 36 jam ke depan atau operasinya gagal. Kemudian adegan berpindah kepada Brian dan Dom yang akan pergi ke sebuah tempat makan. Namun di tengah jalan, mereka bertemu dengan sepasang pengemudi dengan mobil yang Brian memujinya lumayan bagus, dan mereka pun sedikit balapan. Sesampainya di tempat makan, di sana terjadi sebuah percakapan. Brian pun memancing Dom supaya mendapat informasi tentang pekerjaan Dom yang tidak diketahui orang lain. Dom pun memberikan petunjuk dengan mengundang Brian ke Race Wars, yang merupakan acara drag race. Berpindah ke acara Race Wars, di sana terjadi beberapa balapan. Salah satunya, anggota Dom yang jenius tapi ceroboh bernama Jesse nekat mempertaruhkan mobil VW Jetta milik ayahnya melawan Johnny Tran. Brian sudah memperingatkan Jesse, namun Jesse tetap melakukan balapan. Dan benar saja, yang dikhawatirkan Brian, hasilnya Jesse kalah. Jesse yang tidak mau memberikan mobilnya pun kabur. Johnny pun menghampiri Dom dan meminta mobilnya. Di sana pun terjadi perseteruan karena Johnny menganggap Dom lah yang mengirim polisi ke rumahnya. Dom yang tak terima pun memukuli Johnny. Brian mulai sadar bahwa pelakunya memang Dom dan krunya, Letty, Vince, Leon, dan Jesse. Malam itu, Dom dan krunya pergi untuk melakukan satu perampokan truk terakhir. Brian yang tahu rencana itu akan gagal karena sopir truk kini bersenjata, akhirnya mengaku pada Mia bahwa dia adalah polisi. Dia meminta Mia membawanya ke lokasi Dom untuk menyelamatkan nyawa Dom. Benar saja, perampokan itu berantakan. Sopir truk menembaki mereka. Vince tersangkut di kap truk dan terluka parah. Brian dan Mia datang tepat waktu. Brian melakukan aksi heroik, melompat dari mobilnya ke truk untuk menyelamatkan Vince. Dan Vince pun berhasil diselamatkan dari truk itu. Kemudian mereka pun menepi. Tapi terlihat Vince terluka sangat parah. Untuk menyelamatkan nyawa Vince, Brian terpaksa menelpon helikopter medis kepolisian, yang secara otomatis membongkar penyamarannya di depan Dom. Dom yang marah dan kecewa pergi meninggalkan Brian setelah Vince dibawa oleh helikopter medis. Kembali ke Los Angeles, terlihat Brian mendatangi Dom yang akan berangkat mencari Jesse dengan niat menangkap Dom. Jesse tiba-tiba pulang, tapi Johnny Tran dan sepupunya lewat menggunakan motor dan menembaki rumah itu dan menewaskan Jesse. Dom langsung mengejar Johnny Tran dengan Dodge Charger legendarisnya, dan Brian ikut mengejar. Setelah berhasil menjatuhkan Johnny Tran, kini tinggal tersisa Dom dan Brian di lampu merah. Ini adalah momen paling ikonik di film ini. Dodge Charger versus Toyota Supra. Lampu hijau menyala. Keduanya melaju, mengangkat ban depan. Mereka balapan menuju perlintasan kereta api. Kereta api mendekat. Mereka berdua nekat melintas tepat di depan kereta yang melaju kencang. Keduanya selamat, tapi sialnya, Dom menabrak truk di depannya hingga mobilnya terbang dan hancur lebur. Dom selamat tapi terluka. Terdengar suara sirine polisi mendekat. Brian yang seharusnya menangkap Dom justru melakukan hal tak terduga. Dia memberikan kunci mobil Supranya kepada Dom dan berkata, "Aku berhutang mobil 10 detik padamu." Dom pun kabur dan Brian berjalan menjauh, meninggalkan karirnya sebagai polisi.
Itulah akhir dari The Fast and the Furious. Sebuah kisah tentang loyalitas yang lebih kental daripada tugas. Brian memilih persahabatan daripada lencana polisinya. Adegan post-kredit menunjukkan Dom mengendarai Chevrolet Chevelle di Baja, Meksiko, menandakan petualangan mereka baru saja dimulai.